Selamat malam semua. Nama saya Fauzi Fadilah dan rekan saya Bagas Aulia dan Ricky Gunaldo. Terima kasih atas kesempatan kali ini diberikan untuk mempresentasikan proyek website kami yang bernama Coffee Shop. Ini selama 15 menit ke depan kita akan membahas secara rinci tentang codingan dan tampilan website ini. Eh, Di header ini ada Coffee Shop BFR. Ada menu. Di sini ada menu signature kita. Ada espresso, latte, es latte, cappuccino, es cappuccino, americano, es americano, doppio, macchiato, dan lain. Di sini ada fancy juga yang lumayan terkenal di kami. Yang recommended ada caramel latte, es caramel latte, dan caramel macchiato. Di sini juga kita memiliki kopi klasik, ada kopi tubruk, single origin, single origin, Vietnam coffee, ex Vietnam, semuanya Kopassus. Di sini juga kita memiliki coffee, non coffee. Di sini kita bisa untuk mengecek pesanan dan ketika kita melakukan langsung pembayaran tanpa memesan akan mengeluarkan inputan seperti ini. Card is empty. Karena kita belum memesan apapun di web ini. Ketika kita memesan seperti taro latte, eh, single origin, es hazelnut latte akan muncul di bagian sebelah kiri seperti ini dan total dari pembelian kita. Dan ketika kita ingin tidak jadi membeli, contoh seperti single origin ini kita tidak jadi, kita remove dan harganya pun berkurang. Yang tadinya 80.000 jadi 60.000. Dan ketika bayar kita akan menginputkan sebuah tulisan orderan berhasil dan ketika orderan berhasil akan kembali lagi seperti semula. Seperti itu tampilan dan isi dari eh, web kami ini. Kita akan berpindah ke codingan. Saya menampilkan indeks HTML. Pertama-tama kita pengenalan project. Project website coffee shop ini bertujuan untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para pelanggan kami yang ingin mengetahui lebih banyak tentang produk dan layanan kami, serta memesan kopi secara offline. Website ini dibangun menggunakan teknologi modern seperti HTML, CSS, JavaScript, dan beberapa framework yang kita bahas lebih lanjut. Struktur proyek. Di sini saya sudah menstrukturkan eh, proyeknya mulai dari foto, indeks HTML, proses PHP, script JS, dan style CSS. Untuk berikut adalah tampilan dari indeks HTML. Ini bentar. Eh, Sebentar. Untuk kita untuk memasukkan style CSS di sini kita hanya memanggil link menggunakan link ref https untuk memanggil bootstrap seperti ini contohnya ini, dan di bawah ini adalah mengambil style CSS yang ini. Untuk di bagian head kita include tag, yang di bagian head ini kita include tag meta yang diperlukan seperti link ke file CSS, file ke bootstrap, dan di bagian body bagi ini bagian ini kita include konten dari halaman kita termasuk tabel harga, menu, dan lain-lainnya.
Untuk kode, kita membuat elemen kontainer dengan kelas text center dan P5 untuk padding. Di dalamnya kita include judul dan paragraf teks. Kita juga membuat elemen row dengan kelas row call 1 untuk satu kolom pada layar kecil dan kelas row calls MD3 untuk 3 kolom pada layar medium dan atas. Kita membuat juga elemen kolom dengan kelas MB4 untuk margin bawah. Di dalamnya kita include elemen card dengan header, body, dan footer. Kita juga membuat elemen header card dengan judul dan elemen body card dengan harga, daftar, fitur, dan tombol. Dan berikutnya kita membuat elemen footer dengan kelas row calls MD3 untuk 3 kolom pada layar medium dan atas. Dan selanjutnya untuk penjelasan untuk styling CSS bisa dijelaskan oleh Ricky. Selanjutnya bagian CSS ini hanya mengatur background yang kita inginkan pada body. Jadi si background ini berupa gambar ya, yang disimpan ke folder bernama img image. Yang kedua itu menargetkan setiap elemen HTML dengan kelas card, mengatur kelas tersebut menjadi kursor properti, menjadi pointer. Jadi saat pointer menyentuh card atau dia menyentuh card, si pointer itu akan berubah menjadi tangan yang menunjuk. Juga kursor itu dikenal sebagai kursor penunjuk. Kebanyakan di indeks HTML itu menggunakan CSS pada Bootstrap. Sekian penjelasan mengenai CSS. Selanjutnya kita akan menambahkan interaktivitas dengan JavaScript. JavaScript akan dijelaskan oleh Bagas Aulia. Baik, kita masuk ke penjelasan script JS-nya. Pertama ada fungsi add to cart. Nah, fungsi ini akan menambahkan item ke keranjang atau memperbarui jumlah item yang sudah ada. Jadi, fungsi ini akan memeriksa apakah barang tersebut sudah ada dalam keranjang menggunakan metode find. Nah, jika barang tersebut ada, maka kuantitas akan ditambahkan dan harganya pun bertambah ke harga yang sudah ada. Jika itemnya tidak ada, maka akan dibuat objek baru dengan item, harga, dan kuantitas 1, lalu menambahkannya ke keranjang. Fungsi ini akan memperbarui total price dengan menambahkan harga item. Kemudian terakhir akan memanggil update cart, fungsi untuk memperbarui tampilan keranjang. Lalu fungsi yang kedua ada fungsi remove from cart. Fungsi ini akan menghapus item dari keranjang atau mengurangi jumlahnya. Caranya adalah dengan mendapatkan item pada indeks yang ditentukan dari keranjang. Lalu fungsi ini akan mengurangi harga barang dibagi dengan kuantitas dari total price. Jika jumlah barang lebih besar dari lebih banyak dari 1, maka jumlah barang tersebut akan dikurangi dan harga barang akan dikurangi harga yang dibagi jumlah. Jika kuantitas barang adalah sama dengan 1, cuma ada 1, maka barang akan dihapus dari keranjang menggunakan splice. Kemudian yang terakhir akan memanggil update cart, fungsi untuk memperbarui tampilan keranjang. Lalu ada fungsi update cart yang tadi sudah kita coba panggil 2 kali di awal. Nah, fungsi update cart ini akan memperbarui tampilan keranjang belanja dalam HTML. Fungsi cara kerjanya adalah dengan mendapatkan atau get elemen HTML untuk item, keranjang, dan harga total.
Fungsi ini akan memberikan elemen item keranjang. Lalu akan mengulang item keranjang dan membuat item daftar baru LI untuk setiap item. Ini akan mengatur konten teks item daftar untuk menampilkan nama item, harga, dan kuantitas. Nah, nantinya akan membuat tombol hapus untuk setiap item dan mengatur acaranya dengan on click untuk memanggil remove from cart. Lalu akan menambahkan item daftar ke elemen item keranjang. Pada intinya, fungsi update cart ini adalah memperbarui elemen harga total dengan harga saat ini atau total price. Kemudian fungsi yang keempat ada fungsi checkout. Fungsi ini akan menangani proses pembayaran. Cara kerjanya, fungsi ini akan memeriksa apakah keranjang kosong atau tidak. Kemudian memberi peringatan kepada pengguna jika memang kosong. Mengirim permintaannya adalah dengan cara post process PHP dengan keranjang dalam format JSON. Ini akan mengatur ulang keranjang dan harga total menjadi kosong alias 0. Lalu ketika selesai akan memanggil update cart kembali dengan fungsi untuk memperbarui tampilan keranjang. Mungkin untuk script JS-nya seperti ini. Saya kembalikan ke Fauzi. Kita kembali akan melihat website yang telah kita buat. Pertama kita ketinggalan satu, yaitu proses PHP. Akan dijelaskan oleh Ricky. Penjelasan mengenai PHP-nya. Yang pertama, bagian pertama itu paling atas ada header. Baris ini menetapkan konten, tipe, tajuk, respon, HTTP, ke application atau JSON. Yang menunjukkan bahwa badan respon akan berisi data JSON. Terus, selanjutnya yang kedua, membaca data masukan. Baris ini akan membaca data masukan yang dikirim dalam badan permintaan menggunakan file get content. Ini memungkinkan PHP untuk membaca badan permintaan mentah. Fungsi ini kemudian digunakan untuk mengurai data input sebagai JSON dan mengubahnya menjadi array PHP. Argumen kedua, true, memberitahu untuk mengembalikan array asosiatif dan bukan objek. Yang ketiga, memvalidasi data input. Baris ini akan memeriksa apakah data masukan valid atau tidak dengan memeriksa apakah variabel card array kosong atau tidak. Jika kosong, berarti data masukan tidak valid dan script mengeluarkan respon JSON dengan pesan kesalahan dan keluar menggunakan pernyataan tersebut exit. Yang keempat, mengembalikan respon sukses. Ini proses yang terakhir. Jika data masukan valid, maka pemrosesan pesanan berhasil. Script akan mengeluarkan respon JSON dengan pesan berhasil. Sekian penjelasan PHP dari saya. Berikutnya kita akan menampilkan kembali hasil website buatan kita bertiga. Oke, sini kita lihat kembali. Sudah kita jelaskan oleh teman-teman saya. Seperti kita bisa men-scroll ini, kita menggunakan JavaScript dan CSS, dan kita untuk menampilkan foto di sini background itu kita menggunakan CSS. Tanpa CSS kita tidak bisa menampilkan background yang pas, dan di sini kita bisa melakukan pesanan. Tuh. Oke. Beberapa fitur utama dari website ini adalah navigasi yang mudah digunakan,
desain responsif yang beradaptasi dengan ukuran layar, halaman menu yang menarik dengan gambar produk, formulir kontak yang mudah diakses. Tantangan dan solusi. Dalam proses pengembangan, kami menghadapi beberapa tantangan seperti menjaga performa website tetap optimal, mengimplementasikan desain yang responsif. Untuk mengatasi ini, kami menggunakan teknik optimasi seperti kompresi gambar dan pengujian responsif. Demikianlah presentasi mengenai codingan dan tampilan dari website coffee shop kami. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Sekian dari saya, Fauji Fadilah, dan rekan-rekan saya. Sampai bertemu di konten berikutnya.